Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wasi' fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal wa ya hasanal fi'al wa ya qa'iman bila zawal wa ya mudhi'an bila mithal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Melanjutkan kajian kemarin, sebelumnya mohon maaf, ini mau memasukkan mengawali kajian hari ini karena masih ada relevansinya, ada kesesuaiannya. Tadi sebelum kita mulai ada yang bertanya, menarik untuk kita masukkan awal kajian kita kali ini, yaitu tentang perbedaan tauhid, ilmu kalam, usuluddin, dan akidah. Yang pertama tentang tauhid. Tauhid itu percaya dan yakin sesungguhnya tidak ada yang patut disembah atau tidak ada yang wujud selain Allah. Dan ini secara mendasar prinsip tauhid ini telah dibangun dalam sebuah kalimat tauhid yang sering dimunajatkan dalam bentuk zikir oleh kebanyakan umat Islam, yaitu pada kalimat la ilaha illallah. Yang perlu diperhatikan di sini adalah pemaknaan yang kebanyakan perlu ditegaskan di sini. Di dalam kajian di pesantren, memaknai kalimat la ilaha illallah itu saya lebih mempertahankan dari makna yang berkembang di lingkungan pesantren Nahdlatul Ulama, yaitu la ilaha illallah ay la mawjuda illallah ay la ma'buda illallah. Tidak ada yang wujud selain Allah, tidak ada yang patut disembah selain Allah. Ini sudah tidak bicara yang lain, sudah total fokus ke Allah. Makanya dalam konteks makna ini saya lebih tetap bertahan daripada saya harus mengambil makna yang berkembang di umumnya masyarakat yang mengartikan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Karena kalau di analisis, kalau kita mengatakan la ilaha illallah dalam arti tiada Tuhan selain Allah, artinya kita masih mempercayai adanya Tuhan, tapi yang kita pilih hanya Allah. Meski secara fokus bahasa kita itu sudah menunjuk Allah, tetapi tetap saja di situ ada pengakuan yang terbersit di dalam ucapan kita, dan itu pasti mempengaruhi pola pikir kita, pengakuan terhadap Tuhan yang lain. Oleh karena itu, biar tidak tersisa pikiran kita dan merasuki hati kita terkait dengan makna kalimat tauhid ini, itu saya kira lebih fokus dan memang harus diteguhkan pada kalimat yang sudah tidak kemana-mana lagi dalam makna kalimat tauhid ini, ya hanya Allah. Makanya makna yang betul-betul teguh, kokoh, tanpa mempertimbangkan hal-hal lain dalam konteks atau teks pikiran kita menerima Allah,
mempercaya Allah, meyakini Allah, ya harus dengan total. La ilaha illallah dalam arti la maujuda illallah, tidak ada yang wujud selain Allah. La ma'buda illallah, tidak ada yang patut disembah selain Allah. Sudah, nggak usah mikir yang lain. Nah, ini bentuk prinsip tauhid. Ilmu tauhid ilmu yang bagaimana ada sebuah pengetahuan yang sudah tidak kemana-mana, bicara dengan kepercayaan, bicara tentang kepercayaan, keyakinan, kesaksian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kebanyakan para ulama lebih banyak dilakukan melalui kebiasaan-kebiasaan munajat, kebiasaan-kebiasaan wirid, kebiasaan-kebiasaan zikir, dan perlunya sering kumpul dengan orang-orang soleh, karena cahaya tauhid itu lebih banyak memantul dari pelaku-pelaku kenabian yang tercermin dari para 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui, dan tercermin dari para ulama yang mewarisi jejak-jejak kenabian. Oleh karena itu berbeda orang belajar ilmu tauhid dari penjelasan-penjelasan tentang kepercayaan kepada Allah, dari penjelasan-penjelasan buku atau penjelasan-penjelasan ceramah begitu. Itu tidak sebanding tingkat kekuatannya dibanding kekuatan yang lebih dahsyat dengan langsung terlibat dekat dengan Nabi, dekat dengan para sahabat, bagaimana perilaku keseharian mereka di dalam memaknai hidup, membangun kepercayaan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat dengan para ulama, dekat dengan mereka yang mengamalkan ilmu, dekat dengan orang-orang soleh. Karena belajar tauhid dengan para pelaku-pelaku ini itu lebih mudah untuk bisa menangkap cahaya ketauhidan yang memancar pada sosok-sosok yang dipilih oleh Allah, di antaranya minal anbiya, dari para nabi dan utusan Allah, dan orang-orang yang syahid dalam konteks thalabul ilmi maupun syahid dalam konteks mempertahankan agama Allah, wassolihin, dan orang-orang soleh. Dan keseluruhan dari prinsip ketauhidan itu, dan keseluruhan dari sebuah pembahasan ilmu tauhid itu terbangun dalam sebuah arsitektur teks yang sudah tidak kemana-mana, yang kokoh, dan ibarat pohon itu pohon yang banyak rantingnya yang akan memunculkan buah, dan tiap ranting itu akan memunculkan ranting-ranting berikutnya hingga menyentuh aras, yaitu pohon tauhid itu yang sering kita sebut dengan kalimat la ilaha illallah. Tentu saja yang terpenting adalah bagaimana kita memaknai kalimat ini itu untuk tidak kemana-mana. Jangan memisahkan kepercayaan kecil kepada siapapun. Meskipun adanya Tuhan-Tuhan itu tidak kita akui, kita hanya milik Allah, itu pun jangan kita sebut, jangan kita sandingkan dengan Allah, karena nggak sebanding. Makanya cukup memaknai kalimat tauhid itu dengan kalimat maksud saya cukup memaknai kalimat la ilaha illallah itu dengan prinsip la maujuda illallah, la ma'buda illallah, tidak ada yang wujud selain Allah, tidak ada yang patut disembah selain Allah. Cukup di sini
sehingga pikiran kita tidak kemana-mana. Ini kalau kita bicara tauhid. Bicara ilmu kalam itu sebenarnya sederhana, yaitu bagaimana rasio kita, akal pikiran kita mampu membuktikan kebenaran Al-Quran terkait dengan pembahasan ketuhanan atau berkaitan dengan kosmologi kealaman ini, dan bagaimana peran manusia membuktikan kebenaran teks Al-Quran dalam konteks Al-Quran itu membahas Allah, ketika teks Al-Quran itu membahas konteks alam, dan bagaimana akal kita itu bisa menangkap atau bisa membangun sebuah argumentasi tentang kebenaran teks Al-Quran itu untuk tema-tema besar yang disampaikan di dalam Al-Quran yang berhubungan dengan Allah dan kesemestaan ini. Itu ilmu kalam. Sedangkan ilmu usuluddin itu kan dasar-dasar agama yang tentu saja di situ ada prinsip ketauhidan, ada kajian ilmu kalam begitu. Yang terkait dengan akidah itu adalah sebuah sistem kepercayaan langsung yang menjadi prinsip yang harus kita pegangi agar kita tahu ruang lingkup kita dalam akidah yang kita miliki, biar tidak kemana-mana. Jadi akidah itu lebih mengarah kepada sebuah prinsip keyakinan, sehingga kalau bicara ilmu akidah adalah bicara tentang bagaimana ilmu tentang keyakinan yang kita pelajari itu bisa kita pahami dalam batasan-batasan tertentu, ruang-ruang lingkup kajian tertentu yang lebih mengarah kepada satu keyakinan. Itu saja hal-hal mendasar dari